Perkenalkan, nama saya Bramanto Esa Jebunga dengan NIM 19190010. Perkenalkan, nama saya Zendri Inka Adu dengan NIM 19190028. Perkenalkan, nama saya Gabriela Flaviana Alves Kajakoro dengan NIM 19190030. Perkenalkan, nama saya Kristina Anjani Baimetan dengan NIM 19190025. Perkenalkan, nama saya Uli Aleno Mesak dengan NIM 19190035. Saham yang pertama yaitu hak investor, dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak pemilikan atau control of the firm dan preemptive right. Yang kedua, karakteristik saham preferen, yaitu memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa dalam hal likuidasi. 3. Tujuan penilaian saham. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Nilai saham yang pertama yaitu nilai buku atau book value. Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktif bersih atau net asset yang dimiliki pemilik satu lembar saham. Yang kedua, nilai pasar atau market value, ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Yang ketiga, nilai intrinsik atau intrinsic value atau fundamental value, yaitu calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Yang pertama, analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga di waktu lalu. Yang kedua, analisis fundamental. Analisis fundamental terbagi atas 3 tahapan proses analisis top-down, yaitu yang pertama analisis ekonomi dan pusat modal, yang kedua analisis industri, yang ketiga analisis perusahaan, yang ketiga analisis ekonomi. Analisis ekonomi terdapat hubungan yang erat antara kondisi ekonomi global dan nasional terhadap kinerja pasar modal suatu negara, apalagi terhadap suatu perusahaan. Yang keempat, analisis industri. Analisis industri diperlukan untuk memilih industri yang memiliki prospek yang menguntungkan. Yang kelima, analisis perusahaan. Di dalam analisis perusahaan terdapat analisis fundamental, dan ada 2 pendekatan analisis fundamental. Yang pertama, present value approach dan price earning ratio approach. Analisis fundamental dibagi dalam 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan nilai sekarang, yaitu suatu aset dapat memberikan aliran cash flow selama investor memiliki saham perusahaan tersebut. Yang kedua adalah price to earning atau PER, adalah ukuran yang membantu investor dalam menentukan harga pasar saham dibanding dengan laba bersih perusahaan. Intinya, jika nilai rasio PER tinggi, maka saham mahal, dan sebaliknya. Penilaian saham preferen. Harga wajar saham preferen dihitung dengan mendiskontokan dividen ke nilai sekarang. Pemilik saham preferen menerima dividen tetap dan tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Selanjutnya adalah penilaian saham biasa. Salah satunya dividen diskon modal. Adalah metode klasik yang digunakan untuk menentukan harga wajar saham. Pendekatan penilaian saham biasa. Mengapa penilaian saham biasa lebih sulit dibandingkan penilaian obligasi? Ya, karena arus kas yang dihasilkan saham biasa tidak pernah dapat diketahui terlebih dahulu. Saham biasa tidak punya jangka waktu jatuh tempo dan tidak ada cara mudah untuk menentukan berapa tingkat keuntungan yang disyaratkan pasar. Pertumbuhan dividen. Pertumbuhan dividen terdapat beberapa model pertumbuhan, yaitu model pertumbuhan nol, model pertumbuhan konstan, dan model pertumbuhan tidak konstan. Model pertumbuhan nol atau zero growth model yang berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan. Sedangkan pertumbuhan konstan mengasumsikan bahwa dividen yang tumbuh pada satu tingkat tertentu atau konstan. Sedangkan secara tidak konstan yaitu umumnya tingkat pertumbuhan dividen tidak konstan karena kebanyakan perusahaan-perusahaan mengalami life cycles. Dan saham.
Dividen tumbuh secara tidak konstan, non-constant growth rate. Umumnya, tingkat pertumbuhan dividen tidak konstan karena kebanyakan perusahaan mengalami life cycles. Langkah-langkah perhitungan non-constant growth. Yang pertama, menentukan estimasi pertumbuhan dividen. Yang kedua, menghitung present value dividen selama periode di mana dividen tumbuh tidak konstan. Waran, suatu opsi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah lembar saham pada harga yang telah ditentukan. Biasanya, waran diterbitkan bersama obligasi sebagai bonus karena membeli obligasi. Right issue, para pemegang saham mempunyai hak option untuk membeli sejumlah saham baru. Setiap pemegang saham mempunyai satu right untuk setiap lembar saham yang dimiliki.